Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Salsabila Amalia Putri dengan NIM 2108083102008 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai contoh soal atau contoh transaksi dari akuntansi penghimpunan dana pada mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A. Sebelum membahas mengenai contoh soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penghimpunan dana. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga. Pembahasan pertama yaitu mengenai tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Perbedaan akuntansi tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Selanjutnya ada contoh transaksi penambahan dan pengurangan tabungan mudharabah. Yang pertama ada transaksi penambahan tabungan mudharabah. Pada tanggal 2 Juni 2022, Bank Murni Syariah atau BMS Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Kanaya sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 8 Juni 2022, Kanaya menerima transfer dari nasabah BMS Cabang Solo sebesar Rp500.000. Pada tanggal 17 Juni 2022, Kanaya menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 31 Juni 2022, Kanaya menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar Rp20.000. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Juni 2022, kas di posisi debit sebesar Rp3.500.000. Tabungan mudharabah Kanaya di posisi kredit sebesar Rp3.500.000. Tanggal 8 Juni 2022, rekening antar kantor cabang Solo di posisi debit sebesar Rp500.000. Tabungan mudharabah Kanaya di posisi kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 17 Juni 2022, giro pada Bank Indonesia di posisi debit sebesar Rp1.500.000. Tabungan mudharabah Kanaya di posisi kredit sebesar Rp1.500.000. Tanggal 31 Juni 2022, hak pihak ketiga atas bagi hasil di posisi debit sebesar Rp20.000. Tabungan mudharabah Kanaya di posisi kredit sebesar Rp20.000. Contoh transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Pada tanggal 7 Juni 2022, Kanaya, nasabah Bank Murni Syariah atau BMS Cabang Yogyakarta menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 11 Juni 2022, Kanaya mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS Cabang Solo. Pada tanggal 14 Juni 2022, Kanaya mentransfer sebesar Rp250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah. Pada tanggal 31 Juni 2022, potongan tabungan mudharabah Kanaya untuk administrasi tabungan sebesar Rp2.000 dan pajak sebesar Rp4.000 berasal dari 20% bagi hasil yang diterima sebesar Rp20.000 pada transaksi sebelumnya. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 7 Juni 2022, terdapat tabungan mudharabah Kanaya di posisi debit sebesar Rp1.500.000. Kas di posisi kredit sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 11 Juni 2022, tabungan mudharabah Kanaya di posisi debit sebesar Rp500.000, rekening antar kantor cabang Solo di posisi kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 14 Juni 2022, tabungan mudharabah Kanaya di posisi debit sebesar Rp250.000,
dan giro pada Bank Indonesia di posisi kredit sebesar Rp250.000. Di tanggal 31 Juni 2022, terdapat tabungan mudharabah Kanaya di posisi debit sebesar Rp2.000, pendapatan administrasi tabungan mudharabah di posisi kredit sebesar Rp2.000. Selanjutnya terdapat tabungan mudharabah Kanaya di posisi debit sebesar Rp4.000, titipan kas negara, pajak tabungan di posisi kredit sebesar Rp4.000. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Dalam transaksi giro wadiah, nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan. Contoh transaksi penambahan dan pengurangan rekening giro wadiah. Yang pertama ada transaksi penambahan rekening giro wadiah. Pada tanggal 1 Maret 2022, Bank Brunei Syariah atau BMS cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Humaira sebesar Rp35 juta. Pada tanggal 5 Maret 2022, Humaira menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 10 Maret 2022, Humaira menerima biliet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS yang pernah membeli sesuatu dari Humaira seharga Rp15 juta. Biliet giro tersebut dicairkan oleh Humaira untuk dimasukkan ke rekening giro wadiah Humaira di BMS. Pada tanggal 31 Maret 2022, Humaira menerima bonus giro wadiah dari BMS sebesar Rp50.000. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2022, kas di posisi debit sebesar Rp35 juta. Giro wadiah Humaira di posisi kredit sebesar Rp35 juta. Pada tanggal 5 Maret 2022, rekening antar kantor cabang Solo di posisi debit sebesar Rp5 juta. Giro wadiah Humaira di posisi kredit sebesar Rp5 juta. Tanggal 10 Maret 2022, giro pada Bank Indonesia di posisi debit sebesar Rp15 juta. Giro wadiah Humaira di posisi kredit sebesar Rp15 juta. Di tanggal 31 Maret 2022, beban bonus giro wadiah di posisi debit sebesar Rp50.000. Giro wadiah Humaira di posisi kredit sebesar Rp50.000. Contoh transaksi pengurangan rekening giro wadiah. Di tanggal 3 Maret 2022, Humaira menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiahnya di Bank Brunei Syariah secara tunai sebesar Rp12 juta. Pada tanggal 7 Maret 2022, Humaira menggunakan biliet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro wadiah BMS cabang Jakarta sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 12 Maret 2022, Humaira menggunakan biliet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar Rp10 juta. Pada tanggal 31 Maret 2022, dipotong giro wadiah Humaira untuk administrasi giro wadiah sebesar Rp15.000 dan untuk pajak sebesar Rp10.000. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Di tanggal 3 Maret 2022, terdapat giro wadiah Humaira di posisi debit sebesar Rp12 juta, kas di posisi kredit sebesar Rp12 juta. Pada tanggal 7 Maret 2022, giro wadiah Humaira di posisi debit sebesar Rp5 juta, rekening antar kantor cabang Jakarta di posisi kredit sebesar Rp5 juta. Di tanggal 12 Maret 2022, giro wadiah Humaira di posisi debit sebesar Rp10 juta, giro pada Bank Indonesia di posisi kredit sebesar Rp10 juta. Di tanggal 31 Maret 2022, terdapat jurnal giro wadiah Humaira di posisi debit sebesar Rp15.000, pendapatan administrasi giro wadiah di posisi kredit sebesar Rp15.000. Juga terdapat jurnal giro wadiah Humaira di posisi debit sebesar Rp10.000, titipan kas negara, pajak giro di posisi kredit sebesar Rp10.000. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai deposito mudharabah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah atau UUS. Contoh transaksi deposito mudharabah. Pada tanggal 1 September 2022, Bank Murni Syariah atau BMS menerima setoran atas nama Bunda Niken sebesar 5 juta rupiah sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. Pada tanggal 30 September 2022, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 4 Oktober 2022, dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Niken sebesar Rp40.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Bunda Niken mencairkan deposito mudharabah. Pencairannya dilakukan secara tunai. Jurnal untuk transaksi kasus tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 September 2022, kas di posisi debit sebesar 5 juta rupiah, deposito mudharabah Bunda Niken di posisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 30 September 2022, hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah di posisi debit sebesar 15 juta rupiah. Bagi hasil belum dibagikan deposito di posisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 4 Oktober 2022, bagi hasil belum dibagikan deposito di kolom debit sebesar Rp40.000, tabungan mudharabah Bunda Niken di kolom kredit sebesar Rp32.000, juga terdapat titipan kas negara pajak deposito di posisi kredit sebesar Rp8.000. Di tanggal 5 Oktober 2022, deposito mudharabah Bunda Niken di posisi debit sebesar 5 juta rupiah, kas di posisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai akuntansi penghimpunan dana. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai akuntansi penghimpunan dana. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga pada materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.